EQ-nya itu yang ini teman-teman, biar suaranya semakin bright. Tes. Karena segalaku bukan tempat untuk hentikan langkahku. Dan full body metal seperti ini, nampak premium, kemudian semuanya full digital, indikator baterai tertampil. Fitur lainnya yang ada di mikrofon wireless ini adalah Assalamualaikum Kerunyes Mania. Hari ini kita ada barang baru lagi untuk kita review. Dan banyak sekali teman-teman yang request ini, Mas tolong review wireless mikrofon yang isinya 4. Kira-kira kualitas suaranya seperti apa dengan 4 buah transmitter masuk ke dalam satu receiver seperti ini. Ada 4 mikrofon, ada 4 buah layar, dan 4 buah antena. Apakah mikrofon recording RT Super 400 ini kualitasnya bagus dan layak untuk dibeli? Kemudian apakah ada interference yang masuk, noise-nya bagaimana, dan lain sebagainya, build quality materialnya, kemudian baterainya boros atau enggak, jangkauannya, dan lain sebagainya. Yuk langsung aja kita lihat isinya dan kita cobain suaranya. Dan isinya seperti ini teman-teman, istimewa menggunakan hard case copper premium seperti ini. Ada handle-nya, kemudian ada lock-nya. Yuk langsung aja kita buka isinya seperti apa. Wah, receiver, kemudian antenanya ada 4 ya di dalam boxnya ini. Kemudian mikrofonnya di mana? Mikrofonnya di bawahnya lagi. Jadi ada 2 lapis busa tebal. Oke, ini antenanya 4, kemudian receivernya seperti ini, terdiri dari 4 buah layar LCD, kemudian masing-masing channelnya ini bisa kita kontrol. Kemudian ada volume kontrolnya ini juga. Ini bisa menjadi cursor control ya. Ini rotary switch teman-teman, bukan volume potensio, tapi dia bisa berfungsi macam-macam dan bisa kita tekan tombol. Oke, ini fully digital ya. Kemudian di belakangnya seperti ini. Ada 4 buah output XLR yang teman-teman bisa sambungin ke mixer ke 4 buah channel, atau cukup 1 kabel Akai untuk semua mic nanti keluar semua di sini. Jadi ini pilihan ya, mau pakai output yang ini atau pakai output masing-masing. Kalau masing-masing misalkan mau di setting berbeda, ini bisa. Kemudian ada 4 buah antena. Saya sukanya dia antenanya terpisah, jadi teman-teman bisa ganti antenanya. Misalkan membutuhkan antena yang gainnya lebih kuat, teman-teman tinggal ganti aja antenanya, atau antenanya mau ditaruh di luar ruangan tertutup gitu ya, teman-teman bisa membeli antena dengan kabel perpanjangan. Contohnya teman-teman membeli kabel perpanjangan seperti ini dengan tipe BNC konektor, nanti tinggal disambung aja ujung magnetiknya itu ke antena bawaannya ini, dan teman-teman sudah bisa taruh dia misalkan di posisi di atas gitu ya, jadi tidak terhalang badan manusia ataupun dinding beton tebal lainnya atau tiang-tiang beton yang tebal. Jadi ini tips yang sangat penting yang teman-teman perlu ketahui kalau teman-teman main wireless ya. Untuk ngetes suaranya, kita pertama-tama harus sambungin receivernya ke mixer. Kita sambungin dulu adaptornya ini. Adaptor bawaannya adalah adaptor 12 volt 1 ampere seperti ini, dan dia ada logo kotak di dalam kotak alias double insulated yang harusnya receivernya ini nggak nyetrum. Kita sambungin 12 voltnya di lubang yang ini ya. Oke, kemudian kabel Akai ke mixernya ini kita sambungin ke output mix. Jadi semua mikrofon keluar output di satu lubang Akai ini. Jadi kita cuma makan 1 channel aja di sini. Oke, dan kita sudah bisa menyalakan receivernya seperti ini. Ini kalau ditekan dia nyala seperti ini. Kalau dimatikan matinya seperti ini. Kalau dinyalakan seperti ini. Oke, receiver udah siap. Sekarang kita pasang baterai untuk di mikrofonnya. Pentilnya madep ke bawah. Baterai yang digunakan adalah baterai jam atau baterai AA 2 biji 1,5 volt. Teman-teman bisa ganti juga dengan baterai yang bisa di charge 1,2 volt gitu ya. Kemudian menyalakannya di sini ya teman-teman. Jadi saya sukanya dia tombolnya bukan ada di bagian pegangannya nih. Jadi tidak akan salah operasi ya, karena dia nyempil di bawah sini. Kemudian bodinya full body metal, jadi aman, full body metal ya. Kemudian spoolnya kita cek
spoolnya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa ganti spoolnya dengan membuka baut plus yang ada di sini. Ada 2 biji kanan kiri. Teman-teman bisa ganti. Tapi kita lihat dulu ya. Jangan sampai teman-teman buru-buru beli spool. Siapa tahu spool bawaannya ini udah premium ya suaranya. Kemudian di sisi badannya sini ada recording teh logo RT Super 400. Tes 1 2 3 dicoba, tes 1 2 3 dicoba, tes 1 2 3. Kualitas gainnya cukup kuat ya. Ini saya putar volumenya di jam 12 volume channel, kemudian gainnya juga di jam 12. Kalau tadi mikrofon kabel saya set di jam 2, volume jam 3. Ini volume jam 3, kemudian gain di jam 2. Sekarang saya menggunakan mikrofon wireless ini masih di jam 12. Kalau teman-teman masih kurang, teman-teman bisa tambahin dan noise-nya lebih minimalis daripada mikrofon kabel ya. Ini kita coba bandingin. Ini mikrofon wireless. Ini mikrofon kabel. Teman-teman bisa bandingkan ya. Jadi seperti ada digital sound processing di dalam mikrofon wirelessnya ini. Jadi suaranya sudah diolah. Kemudian kita juga bisa analisa dari true balance analyzer yang ada di tengah ini. 1 2 3 dicoba, tes 1 2 3 dicoba, tes 1 2 3 dicoba, tes 1 2 3. Oke, karakternya seperti ini. Jadi kalau kita lihat ada frekuensi yang sengaja diturunkan ini untuk menghindari feedback dan membuat suaranya menjadi empuk. Nah, ini kalau kita detailin, teman-teman bisa perhatikan kenapa frekuensi ini. Frekuensi 5,4 ini gunungnya tes 1 2 3, tes 1 2 3 dicoba, tes 1 2 3, tes 1 2 3. 5,4 antara 5,4 sampai dengan, nah ini 5,7 kHz. Ini kenapa dipotong? Ini adalah frekuensi yang paling sering menyebabkan feedback ketika kita di panggung ya. Tes 1 2 3 dicoba, tes 1 2 3 dan ini diturunkan. Dan ini adalah frekuensi yang pedas, frekuensi yang tajam biasanya. Jadi sudah ada signal processing ya di mikrofon wireless ini. Kemudian, nah ini juga suka bikin feedback frekuensi 930 ya, 930. Kemudian kita coba lebih detail lagi, tes 1 2 3. Teman-teman bisa lihat ini grafiknya seperti ini. Jadi tidak dibikin rata banget, tetapi ada yang dicop-cop seperti ini. Ini untuk menghindari feedback. Jadi mikrofon ini kenapa lebih anti feedback ketimbang mikrofon kabel? Karena ada frekuensi yang sudah dimodifikasi agar tidak gampang feedback. Nah, ini 270 gampang feedback, kemudian 364, 539, kemudian 591. Pokoknya yang bikin feedback dan bikin suaranya menjadi tidak enak gitu ya, tidak enak didengar, cempreng atau tajam. Ini sudah dibuat seperti ini. Makanya suara mikrofonnya soft ya, soft banget. Jadi bassnya tebal tetapi tidak tidak tajam gitu ya, nggak deb-deb. Kemudian mid-nya tebal tapi tidak tajam. Mid-nya ini yang paling berasa, mid-nya, karena mid-nya teman-teman bisa lihat di sini banyak sekali yang di-chop ya, terutama di frekuensi mendekati 1 kHz. Ini adalah frekuensi yang tajam biasanya, makanya suaranya menjadi soft seperti ini. Kemudian nah ini kalau kita ngomong S, biasanya di mikrofon itu tajam banget ya. Ini nggak tajam sama sekali di mikrofon ini karena frekuensi 5,7 kHz ini sudah dipotong. Jadi sudah ada sistem pemrosesan audio di dalam mikrofon wireless ini. Kemudian kita bahas penampilan sisi depan daripada mikrofon wireless RT Super 400 ini. Semuanya full digital ya teman-teman. Ini bukan knob volume, melainkan ini adalah kursor. Kemudian teman-teman bisa men-setting EQ di masing-masing mikrofonnya. Ada settingan EQ-nya ya. Kita tekan tombol set, kita tekan ini, kita tekan tombol ini. Nah, berarti ini bassnya di low cut. Kalau kita pilih EQ ini, kita putar, kita pilih ini. Dia di low cut, kemudian treble-nya untuk frekuensi high-nya diangkat. Nah, kalau teman-teman pilih ini, tekan lagi, tes 1 2 3. Nah, suaranya menjadi lebih bright dan rumble atau suara plosifnya diminimalisir dengan settingan EQ seperti itu tadi. Atau teman-teman biarkan bassnya nggak dipotong tapi treble-nya diangkat.
Tes 1 2 3 dicoba. Tes 1 2 3 seperti ini. Saya paling suka settingan EQ-nya itu yang ini teman-teman. Jadi untuk low-nya ini di-cut biar nggak ada suara gerubuk-gerubuk. Kemudian high-nya diangkat biar suaranya semakin bright. Tes 1 2 3 dicoba. Tes 1 2 3. Jadi lebih enak. Atau teman-teman boleh juga settingan flat seperti ini. Ini juga udah balance ya. Settingan flat seperti ini. Kita tekan set EQ. Kemudian kalau ini kita meminimalisir bass-nya biar nggak terlalu ngebass. Jadi enak ya, ini udah ada settingan EQ-nya dan settingannya berformat digital seperti ini ya. Tapi teman-teman perlu menekan ini lagi ya, nggak langsung jadi ya. Misalkan teman-teman rubah ke sini, tetapi ini masih berkedip berarti belum apply, belum masuk ya. Jadi teman-teman harus tekan knob ini lagi. Jadi knob ini memilih sekaligus memilih pola sekaligus enternya juga knob ini ditekan. Jadi gampang ya, seperti itu ya. Ini bukan knob volume. Bisa juga menjadi volume. Misalkan kita cari AF out, audio frekuensi output. Nah, ini kita tekan, dia sekarang posisi plus 12. Plus 12 adalah volume tertinggi. Kalau kita turunkan, volumenya berkurang ya. Kita turunkan, volumenya menjadi lebih pelan ya. Jadi seperti itu. Ini diputar dan ditekan. Diputar dulu baru ditekan. Kalau nggak ditekan, dia tidak berubah ya. Misalkan teman-teman turunin, tapi teman-teman diam aja nggak ditekan. Nanti dia nggak akan berubah ke 0 sebelum teman-teman tekan knob warna biru ini ya. Jadi dia nggak berubah. Tuh masih tetap plus 12. Jadi seperti itu ya caranya. Kemudian saya suka di sini ada tampilan baterai. Indikasi baterainya sekarang sudah berkurang. Ini saya gunakan kira-kira membuat video ini saya rekaman sudah 2 jam. Ini berkurang ya. Tadinya full, baterainya baterai baru full, tapi ini saya gunakan baterai ABC yang murah, yang warna biru. Jadi dia lebih cepat habis ya. Jadi saya sarankan teman-teman menggunakan baterai alkalin atau energizer kalau mau digunakan dalam jangka waktu lama ya. Lama, misalkan setengah hari atau dari pagi, kemudian break siang, kemudian lanjut lagi ke sore, beli baterai yang energizer agar lebih kuat. Kemudian di sini untuk indikasi radio frekuensi, dia formatnya seperti ini teman-teman. Jadi semacam ada 3 bar gitu ya. Jadi dia memilih dari 3 antena mungkin ya. Memilih dari 3 antena mana yang terkuat sinyalnya itu yang akan diambil. Cuman karena jarak saya ke receivernya sangat dekat, semuanya sinyalnya full seperti ini ya. Jadi di sini ada 3 bar radio frekuensi, semua sinyalnya full. Jadi dia akan memilih antena mana yang penangkapannya paling bagus gitu ya. Oke, kemudian frekuensinya ini bisa teman-teman rubah. Jadi pastikan jangan sampai ada yang kembar atau yang berdekatan banget gitu ya. Kemudian untuk men-setting frekuensinya, teman-teman tinggal ini, pilih frekuensi, terus teman-teman rubah gitu ya. Rubah, enter, kemudian sinkronisasi. Kalau misalkan ragu-ragu nggak jadi, tekan tombol escape. Nah, berarti nggak jadi gitu ya. Oke, overall saya suka dengan fitur di RT Super 400 ini beda banget dengan RT Super 200 ya. Karena di sini ada EQ, itu yang paling saya suka, ada EQ di sini. Ada EQ, kemudian ada frekuensi scanning. Jadi teman-teman bisa mencari frekuensi yang bebas hambatan ya, di scan aja. Ini kita coba ya frekuensi scanningnya. Jadi kalau mau nyeting mikrofon ini dengan cara yang paling mudah adalah dengan frekuensi scanning. Oke, cuma seperti itu ya teman-teman. Teman-teman tekan tombol scan, dia akan mencari frekuensi yang bebas hambatan, yang tidak terganggu dengan frekuensi mikrofon wireless lain. Apalagi kalau teman-teman misalkan punya 2 set ini kan, berarti kan frekuensinya sangat banyak yang dipakai. Itu nggak boleh ada yang bentrok gitu ya. Nah, teman-teman tinggal tekan tombol scan, kemudian deketin mikrofonnya ke lampu IR, dan mikrofonnya sudah tersetting. Settingnya otomatis langsung sama. Jadi receivernya mengirimkan frekuensinya, settingan frekuensinya ke mikrofon ini dengan mendekatkan layar. Dideketin ke lampu IR. Itu cara settingnya. Kemudian teman-teman perlu lakukan scan ini di semua displaynya ya. Jadi yang ini tadi kan udah kita scan.
Kemudian yang ini sekarang, ini teman-teman scan. Nah, cari scan, menu scan. Ini kalau udah teman-teman tekan. Fitur lainnya yang ada di mikrofon wireless ini adalah dia sudah 19 inch rack. Jadi teman-teman bisa mounting atau tempel receivernya ini ke rack sound system teman-teman ya. Tinggal ditempel, ini ada bautan kuping dan kupingnya ini bukan pasangan melainkan bodinya menjadi satu dengan satu molding plate depannya ini dan tebal banget. Jadi aman ya, nggak akan meleot dan teman-teman nggak perlu bingung nyari kuping sikunya gitu ya. Masang kuping sikunya ini udah jadi satu kesatuan. Dan full body metal seperti ini, nampak premium, kemudian semuanya full digital. Baterai, indikator baterai tertampil, kemudian di sini ada indikasi pilot. Jadi saat ini dia sedang aktif ya. Mikrofon ini sedang aktif. Kalau sedang tidak digunakan atau dimatikan, mikrofon receivernya akan tampil indikasi seperti ini, mute, dan sinyal frekuensinya kosong, audio frekuensinya kosong. Nah, 1, 2, 3 channel ini saat ini belum dinyalakan mikrofonnya, indikasinya seperti ini. Yang dinyalakan indikasinya seperti ini. Menurut teman-teman gimana? Menurut saya sih ini keren ya. RT Super 400. Terus melangkah jalan pikiran membuatku ragu. Kita bisa mainin EQ, tes. Kalau pengen suaranya lebih presence lagi, ini saya buat mid-nya di jam 1, high-nya di jam 1. Tes 1, 2, 3 dicoba tes. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat untuk hentikan langkahku. Jadi seperti inilah kualitas suaranya. Mikrofon wireless RT Super 400. Menurut teman-teman bagaimana? Sekarang kita tes feedbacknya. Untuk tes feedback, saya akan dekatkan mikrofon ini ke speaker ya. Saat ini saya menggunakan studio monitor. Oke, lumayan bagus ya untuk anti feedbacknya. Dan sebagai informasi buat teman-teman, kalau mikrofon ini tidak digunakan atau teman-teman diem aja, maka dia akan mati sendiri dalam beberapa waktu gitu ya. Ada settingan dari pabrikan seperti itu. Mungkin ini sebagai sistem hemat dayanya dia ya. Jadi dia akan mati sendiri. Untuk overall suaranya saya suka karakternya, dia soft banget, kemudian ada sistem peredaman noise, jadi lebih minim noise ketimbang mikrofon kabel. Kemudian dia juga ada sistem pemotongan frekuensi tertentu untuk meminimalisir feedback ya, untuk menghilangkan feedback. Dan tentunya dengan adanya sistem digital sound processing di sistem mikrofon wireless ini ada downside juga, ada kekurangan. Kekurangannya yaitu di sisi mid ya, di sisi mid akan menjadi cenderung lebih turun karena ada pemotongan frekuensi di range kira-kira 1 kHz dan di 5,7 kHz. Jadi teman-teman misalkan berasa midnya kurang keangkat, teman-teman bisa atur EQ yang ada di mixer. Dan jangan khawatir, ketika teman-teman meng-EQ mikrofon ini, dia tetap soft karakternya seperti ini. Dan buat teman-teman yang tertarik dengan mikrofon RT Super 400, seperti biasa link pembelian saya cantumkan di bawah video ini. Video baru tayang setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 8 malam. Jangan lupa nonton live streaming saya setiap hari
Sabtu malam jam 9. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan info saya kirim video kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Krenyes.